Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Syahrul Zamzami dari kelompok 9. Di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan sedikit tentang materi keseimbangan perekonomian terbuka. Sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin teman-teman di sini ada yang bingung, apa sih perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka merupakan sebuah sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor antara negara satu dengan negara lainnya. Istilah lain dari keseimbangan perekonomian terbuka adalah perekonomian 4 sektor. Lalu, apa saja sih 4 sektor tersebut dalam sebuah sistem perekonomian? Perekonomian 4 sektor dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama merupakan perekonomian rumah tangga. Yang kedua merupakan perekonomian perusahaan. Yang ketiga merupakan perekonomian pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat merupakan perekonomian dunia internasional. Lalu, apa saja balas jasa yang didapat dari 4 sektor perekonomian tersebut? Balas jasa yang didapat antara lain, yang pertama adalah upah, istilah lain dari wage. Didapat karena sebuah rumah tangga mengeluarkan sebuah tenaga kerjanya untuk sebuah perusahaan dan mendapatkan sebuah bayaran. Yang kedua merupakan sewa atau istilah lain dari rental. Didapat karena sebuah rumah tangga yang menyewakan rumahnya kepada misal pihak sebuah perusahaan. Yang ketiga merupakan bunga atau istilah lain dari interest. Interest didapat karena balas jasa yang didapatkan dari rumah tangga karena sudah meminjamkan dana kepada perusahaan untuk sebuah modal awal. Yang terakhir merupakan laba, yang keempat. Laba didapat karena balas jasa karena sudah mengeluarkan tenaga dan pikiran dalam mengelola sebuah perusahaan. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi siklus pendapatan perekonomian terbuka, akan dijelaskan oleh saudara Dina kepada saudari Dina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mas Dami. Selanjutnya saya akan mencoba melanjutkan dari pembahasan Mas Dami, yaitu mengenai sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Mungkin dari rekan-rekan semuanya ada yang belum paham mengenai bagaimana sih sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka, khususnya dalam sektor 4, di mana sektor 4 itu membahas adanya pendapatan dari pemerintah, rumah tangga, perusahaan, dan juga dunia internasional. Mungkin di sini kalian bisa simak mengenai gambar sirkulasi ini sendiri. Dengan menggunakan gambar dengan lebih jelas, dapat dilihat bagaimana sih ekspor dan impor akan mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi aliran pendapatan. Perekonomian terbuka, sektor-sektornya dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan juga negara lain. Dalam impor dan pengeluaran agregat, ekonomi melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku adalah seperti gambar di atas ini. Apabila aliran-aliran tersebut diperhatikan dengan teliti, akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor. Sebagai akibat kiblat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor itu sendiri. Jadi kita bisa lihat dari gambar yang saya tampilkan ini. Nah, untuk sirkulasi aliran pendapatannya itu sendiri bagaimana sih? Nah, pertama kita bisa lihat dari rumah tangga, yang mana rumah tangga itu menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk memperoleh berbagai pendapatan di atas, akan menggunakan dan membelajarkan pendapatan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti membayar pajak secara individu kepada pemerintah yang ditujukan oleh aliran ketiga, pendapatan disposibel yang diterima rumah tangga di dalam negeri yang ditujukan pada aliran yang keempat. Di sini ada juga mengimpor barang-barang yang diproduksi di negara lain pada aliran kelima, dan juga menaruh sisa pendapatan yang digunakan ke dalam institusi atau
badan keuangan yang ditunjukkan pada aliran ke-6. Nah, kita bisa lihat dari keempat sektor ini, yang mana ada pemerintah, rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri. Dari pemerintah mendapatkan pendapatannya itu dari dua sektor, yaitu perusahaan dan juga rumah tangga. Dari dua sektor itu, pemerintah mendapatkan pendapatan yang dinamakan pajak. Mungkin dari rekan-rekan semuanya ada yang pernah nih membayar pajak seperti pajak kendaraan atau pajak bangunan. Dan juga untuk rumah tangganya sendiri nih, rumah tangga itu mendapatkan pendapatannya dari mana sih? Rumah tangga mendapatkan pendapatannya antara lain dari upah atau gaji yang diterima kita dari perusahaan. Nah, untuk perusahaan sendiri pendapatannya itu dari pemerintah dan juga pinjaman modal yang dilakukan pinjaman ke institusi lembaga keuangan. Nah, institusi lembaga keuangan itu merupakan sebuah lembaga untuk kita melakukan investasi atau simpanan. Jadi jika kita melakukan pengeluaran dan ada beberapa sisa, mungkin kita bisa dikatakan sebagai tabungan yang akan kita simpan. Kita bisa menyimpannya di lembaga institusi itu sendiri, dan jika dalam investasinya itu sudah banyak untuk terjadinya sirkulasi, maka pihak bank atau pihak lembaga keuangan akan mengalokasikannya itu sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk penanaman modal. Nah, dari penanaman modal sendiri, perusahaan mengembangkan dan juga perusahaan mengeluarkan berupa pajak dan juga upah. Pemerintah kan tadi pendapatannya dibahas ada dua ya, merupakan pendapatan dari pajak rumah tangga dan juga pendapatan dari perusahaan. Untuk pengeluarannya sendiri, pemerintah mengeluarkan berupa dana kepada masyarakat ataupun yang kita bisa lihat sebagai APBD ataupun APBN. Mungkin kebanyakan yang terjadi sebelumnya atau melihat ke belakang, kita telah terjadi adanya COVID. Di sana pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar ya untuk bantuan untuk masyarakat. Nah, untuk luar negerinya sendiri, luar negeri itu mendapatkan pemasukannya itu dari rumah tangga, yang mana kita sebagai seseorang yang merupakan konsumen untuk membeli suatu produk dari luar negeri. Nah, dari luar negeri itu sendiri, mereka mengalokasikan pengeluarannya itu ke perusahaan atau mereka menanam saham di dalam negeri. Mungkin jadi perputaran keuangannya itu ada, namun untuk ekspor impornya sendiri itu dipengaruhi faktor terbesarnya itu dari pendapatan nasional. Mungkin dari penjelasan saya yang belum paham, ada rekan-rekan yang ingin mencoba menanggapi atau menambahkan, bisa ketik di kolom komentar ya. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Anissa. Terima kasih. Terima kasih untuk Dina dan Mas Zami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang impor dan syarat keseimbangan pendapatan nasional. Apa sih faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang impor? Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang impor suatu negara adalah kemampuan daya beli atau membayar negara tersebut terhadap barang impor. Semakin tingginya kemampuan membelinya, semakin tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Maka, tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Selanjutnya, syarat keseimbangan pendapatan nasional itu apa aja ya? Syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam sistem perekonomian terbuka ada dua. Yang pertama, pengeluaran dan penawaran agregat. Barang dan jasa diperjualbelikan dengan dua golongan barang, yaitu pendapatan nasional dan pendapatan dari barang yang diimpor dari luar negeri. Yang kedua adalah suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan kesamaan untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan.
Selanjutnya saya kembalikan kepada Sami. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Jika ada kurang lebihnya kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kelompok kami pribadi, bagi saya, bagi rekan-rekan saya, wabil khusus bagi teman-teman semua yang menyimak video ini. Jika ada yang mau menanggapi atau mau disampaikan terkait materi yang kami sampaikan, silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.